فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Al-Muhaddis Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Masih di muka surat 65. Yang polanya adalah apa? Pola yang disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah tentang orang-orang yang majhul. Tingkatan orang-orang yang majhul yang tidak dikenal. Wasalisuha, jenis yang ketiga dari riwayat majhul, dari majhul adalah majhulul ain, yaitu zatnya tidak diketahui. Wa huwa kullu man lam ya'rifhul ulama, yaitu setiap orang yang tidak dikenal oleh para ulama. Walam ya'rif hadisahu illa min jihati rawin wahid. Walam ya'rif atau lam yu'raf ini. Walam yu'raf berarti. Walam yu'raf hadisuh, hadisnya tidak dikenal illa min jihati rawin wahid, kecuali dari arah satu rawi. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan bahasa yang lebih senang, yaitu tokoh ini hanya memiliki satu murid saja. Kita tidak tahu di seluruh buku-buku riwayat yang ada kecuali melalui jalur orang ini saja. Dia hanya memiliki satu murid, walam yuwasikhu mu'tabar, dan tidak disikohkan oleh orang yang terpandang. Kalau dia disikohkan, walaupun hanya punya satu murid, dia sikoh. Bahkan muridnya itu yang mensikohkan. Muridnya ini ma'ruf di kalangan para ulama, bosnya dia juga ulama dan kalamnya terpandang. Dia mengatakan, saya punya guru yaitu si Fulan bin Fulan Al-Fulani dan dia sikoh. Maka ini tidak dikatakan majhul, apalagi sampai majhul ain, tidak. Dia majhul ain adalah kalau apa? Hanya punya satu murid, berarti apa? Memang dia betul-betul tidak populer. Kalau dia populer, dikenal para ulama, nih saya muridnya banyak. Karena di zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu, kalau orangnya itu terkenal, biasanya akan banyak murid-murid yang berdatangan untuk mengambil hadis dia. Ini saking tidak dikenalnya, sampai-sampai apa? Hanya punya satu murid. Dia tidak diketahui kecuali melalui satu murid ini saja, yang kemudian meriwayatkan ke murid yang lain, menyampaikan hadis kepada murid yang berikutnya dan berikutnya. Dan tambahan satu lagi apa? Tidak ada satu ulama yang terpandang yang mensikohkan dia. Kalau ada satu yang mensikohkan berarti bukan majhul ain. Berarti apa? Dia dikenal oleh ulama tersebut. Qalahul Khatib fil Kifayah. Nah, tamam. Dulu anak punya guru, salah satu dari pengajar mustalah silsilah Muhsin Al-Haymi, dari ahli bait dari Son'a. Tapi sayangnya apa? Beberapa tahun di Damas, maksudnya ketika ada beberapa tahun di Damas, beliau pindah karena masalah ekonomi, masalah apa itu keuangan, akhirnya kerja di Saudi. Habis itu setelah sekian tahun nggak terdengar kabar, padahal beliau punya riwayat, punya sanad riwayat Al-Kifayah, punya Al-Khatib. Suatu ketika anak dapat nomornya lagi dari teman-teman sesama orang-orang ahlul haimah di Son'a. Bilang, oh anak-anak punya nomornya, beliau ada di sana, ada di Saudi. Saya hubungi dan saya nyebutkan keutamaan beliau. Terus beliau sendiri mengatakan, oh saya muqassir dan sebagainya. Baik. Jadi walaupun orang punya riwayat, punya ilmu yang banyak, tapi kalau kemudian tidak dijaga, memang akhirnya jadi apa? Luntur ilmunya, malah tidak lagi mengajar. Walaupun di Saudi dapat duit banyak, tapi apa gunanya duit banyak kalau kemudian keutamaan ilmu jadi berkurang atau bahkan hilang misalkan. Tapi insya Allah nggak sampai hilang. Cuma apa? Jadi sehari-harinya tidak mendapatkan majelis belajar atau mengajar. Beliau mengakui, saya muqassir sekarang. Ini kasihan. Terkadang orang memang apa? Terdesak karena keperluan keluarga, keperluan diri sendiri, terpaksa bekerja yang sampai menyebabkan dia jadi tersibukkan. Ini tidak haram, tetapi ini tentunya kehilangan keutamaan yang banyak. Boleh setiap hari kerja, tapi diusahakan setiap hari juga memiliki majelis ilmu, baik majelis belajar ataupun majelis mengajar, diusahakan tetap ada, walaupun hanya satu majelis misalkan dalam sehari.
Diusahakan tiap hari itu ada. Kalaupun tidak mampu hadir di majelis ilmu, paling enggak mendengar rekaman-rekaman ceramah para ulama atau daras-daras para ustadz dan sebagainya. Diusahakan ada tiap hari. Nah, ini terkait dengan masalah kifayah, kitab yang bagus sekali. Ana dulu punya bukunya, 2 jilid. Qala Ibnu Shalah rahimahullah fi ulumil hadis, wa may yaqbalu riwayatal majhulil adalah la yaqbalu riwayatal majhulil ain. Ulama yang menerima riwayat dari rawi yang kelurusan agamanya tidak diketahui, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan menerima riwayat dari rawi yang zatnya sendiri tidak dikenal. Baik. Ini pembahasan masalah riwayat majhul ain, bagaimana? Jumhur ulama tidak menerima itu, kecuali kalau ada qarinah yang menguatkan. Maka ini kembali kepada ijtihad dan penelitian dari ulama tersebut. Sebagaimana terkadang Abu Hatim Ar-Razi menerima riwayat majhul ain, tapi terkadang, bukan terus-menerus. Lihat qarinah yang menguatkan. Qala al-Khatib fil Kifayah wa aqallu ma yarfa'ul jahalata ayyarwiya an husnan minal masyhurina bil ilm. Tayyib. Yaitu apa? Bilangan minimal untuk menghilangkan, mengangkat maksudnya menghilangkan majhulnya seorang rawi adalah yang meriwayatkan dari dia itu 2 orang murid yang terkenal punya ilmu. Yaitu apa? Minimal punya 2 murid, dan muridnya ini adalah orang-orang yang ma'ruf sebagai para ulama dan sebagainya, para muhaddisun. Nah, maka dia menjadi apa? Majhul hal. Majhul hal boleh dikuatkan riwayatnya. Apalagi kalau ada yang mensikohkan, maka ini bukan lagi majhul sama sekali. Tapi makanya terakhir dikasih syarat yang bagus. Hadza idza lam yuwasikhu mu'tabar. Ini apabila dia tidak disikohkan, tidak dihukumi sikoh oleh seorang ulama yang terpandang. Amma idza wasaqahu mu'tabar fayuqbal. Adapun jika dia disikohkan oleh seorang ulama yang terpandang dalam jarh wa ta'dil, maka riwayat dia diterima. Sama saja muridnya 1 atau 2 atau berapa, apalagi lebih dari 2. Al-Ashir, sekarang pembahasan pasal yang ke-10, al-mubtadi'ul ladzi lam yakfur bi bid'atih. Bagaimana mubtadi' yang tidak sampai kafir dengan sebab kebid'ahannya, yaitu bid'ahnya tidak sampai menyebabkan dia murtad. Maka apakah hadisnya boleh diterima? Fihi salah satu aqwal. Dalam masalah ini, dalam pasal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, qil, ada yang mengatakan la tuqbal riwayatuhu mutlaqan. Riwayat dia secara mutlak tidak diterima. Kenapa? Li fisqih, karena kefasikan dia. Karena apa? Riwayat menurut sebagian ulama bagaikan syahadah. Sementara dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Fala taqabbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Maka jangan kalian menerima persaksian dia selama-lamanya, karena mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian apa? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat dan sebagainya. Jadi asal dari persaksian orang yang fasik itu tidak boleh diterima. Bukan berarti ditolak mentah-mentah. Tapi apa? Tapi kalau sendirian memang tidak diterima. Kalau diperkuat dengan yang lain, nah ini boleh untuk apa? Saling memperkuat. Tapi makanya di dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka carilah kejelasan. Disebutkan oleh para ulama, kalau orang fasik itu dicari kejelasan, tidak langsung diterima. Tetapi untuk apa dicari kejelasan? Yaitu kalau beritanya benar boleh diterima. Bagaimana kita tahu itu benar? Nah, dikuatkan oleh rawi-rawi yang lain misalkan dan sebagainya. Ada bukti. Ini menunjukkan riwayat orang fasik itu bukan ditolak secara total. Tetapi apa? Tunggu apakah ada penguat atau tidak. Apa saja yang mampu membuktikan benarnya ucapan dia, maka ini akan mendukung dia. Tapi kalau tidak ada yang mendukung, kalau dia bersendirian, maka dia tidak diterima karena dia fasik. Allah Ta'ala telah menghukumi dalam surat An-Nur tadi bahwasanya orang fasik tidak diterima beritanya.
Tapi telah dijelaskan dalam ayat Al-Hujurat tadi, tidak diterima bukan berarti dibuang, tapi dicari kejelasan. Kalau jelas benar, maka diterima. Jadi apa? Boleh untuk menjadi penguat. Baik. Faka mastawa fil kufril muta'awil, maka sebagaimana dia sama di dalam case kekufuran dari orang yang melakukan penakwilan. Ma'ruf dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang melakukan kekufuran tapi dengan sebab takwil, dia tidak sampai kafir. Yaitu apa? Dia salah dalam menakwilkan. Terkadang apa? Misalkan yaitu melakukan sesuatu kesyirikan tapi bukan karena ingin berbuat syirik, tapi karena salah dalam melakukan takwil. Maka boleh jadi dia adalah dihukumi sebagai mubtadi karena yaitu karena ada syubhat. Kalau tidak ada syubhat sama sekali, dia boleh jadi murtad. Tapi karena ada syubhat, ada kesamaran, maka dia dihukumi sebagai mubtadi. Karena apa? Nabi tidak melakukan itu. Kenapa engkau melakukan itu? Nah, ini biasanya dikatakan mubtadi, tidak sampai kafir. Atau terkadang bahkan tidak sampai dikatakan mubtadi. Karena apa? Dia memang sudah berusaha untuk mencari kebenaran, cuma dia ternyata masih keliru. Amalannya kufur, tetapi dia tidak dihukumi kafir dan tidak dihukumi mubtadi. Seperti apa? Hadis muttafaqun alaih yang Rasulullah menyebutkan, hadis Anas bin Malik, hadis Jabir dan hadis Abi Hurairah, ketika orang saking gembiranya di gurun pasir setelah mendapatkan tunggangannya dan perbekalannya itu, saking gembiranya dia salah bicara mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hamba saya dan saya adalah Rabbmu. Rasul mengatakan akhta'a min li syiddatil farah. Dia salah bicara karena kegembiraan yang melampau. Taib ini adalah apa? Ini udzur, salah satu udzur. Jelas amalannya kufur, mengatakan Allah sebagai hamba. Oh, ini kufur akbar. Tapi dimaafkan karena tidak berniat untuk menghina Allah, tidak sengaja. Nah, sebagaimana orang jahil itu dimaafkan, bukan jahil di sini, dia bukan jahil, tapi apa? Tapi akhta'a, yaitu tidak sengaja keliru. Baik, tidak terkontrol kalimatnya. Nah, demikian pula orang yang jahil, sebagaimana dalam hadis orang yang dia melakukan semua kesalahan, bahkan apa? Dia sampai meragukan kudrohnya Allah. Tetapi dia dimaafkan karena dia punya keimanan dan kejahilan. Nah, demikian pula udzur yang lain yaitu takwil, adanya syubhat yang membuat dia salah di dalam memahami. Nah, ini adalah udzur walaupun amalannya kufur, walaupun kufur akbar. Baik, adapun orang-orang yang dikit-dikit mengatakan oh enggak ada udzur bil jahal, lalu merambat ke yang lain, tidak ada udzur di dalam masalah ikrah, barangkali tidak ada udzur dalam syubhat, ini dia akan bermudah-mudah mengkafirkan orang lain, tidak ikut bimbingan para ulama. Tayyib. Wa ghairil muta'awwil, dan orang yang tidak punya takwil yastawi fil fisqil muta'awwil wa ghairih. Dia itu sama di dalam masalah kefasikan orang yang melakukan takwil dan yang lain-lain. Intinya adalah apa? Selama tidak dihukumi kafir, cuma apa? Dia salah di dalam melakukan penakwilan, atau tidak ada penakwilan tapi ada udzur yang lain. Selama tidak dihukumi kafir, maka tapi dia fasik, maka riwayatnya tidak diterima. Adapun kalau murtad, ya tentunya ini sudah tidak layak lagi diterima. Orang kafir ini dia tidak lagi memiliki adalah, karena syarat adalah menurut jumhur adalah Islam, dia harus muslim. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Syekh, bagaimana dengan orang yang mempelajari sifat 20 yang mereka menganggap masalah cakap itulah dia itu bukan kesyirikan. Banyak dari orang awam itu jahil, dia tak tahu. Bahkan apa? Sebagian ustadznya sendiri jahil, sekitar ikut-ikutan, ikut ulama yang besar katanya, atau ikut apa yang dikatakan sebagai para wali, walaupun dia sudah belajar ke Azhar. Terkadang dia tidak belajar baik-baik. Yang penting apa? Ini ucapan seorang wali. Oh, itu di Kuala apa itu sebenarnya ada wali itu. Tahu-tahu apa? Dia kemudian tidak berani untuk meneliti baik-baik. Wali sudah berfatwa, kita ikut aja. Nah, itu menyebabkan apa? Ini menyebabkan dia masuk kepada kekufuran atau kesyirikan, baik itu dalam masalah capal ataupun mencari berkah lewat barang ini, barang itu, atau keyakinan alam gaib dan sebagainya. Jelas itu kekufuran. Maksudnya kalau sampai dia menyembah selain Allah atau meyakini ilmu gaib itu kekufuran. Tetapi kalau ada syubhat, maka para ulama tidak
tidak mengkafirkan dia sampai tegak hujjah dan sampai terpenuhi syarat dan dihilangkan faktor-faktor penghalang. Tapi apa? Jelas mereka masuk dalam rombongan para mubtadi'ah yang masih muslim. Tidak, kecuali setelah tegak hujjah satu persatu. Dan juga apa? Terkadang tingkatan keyakinan orang itu lain-lain, seperti masalah capal, yaitu mungkin apa, selipernya Nabi atau apa yang dia yakini. Kalau dia betul-betul mencari berkah, yaitu apa, berdoa kepada capal tadi, ini syirik akbar, ini kemurtadan. Walaupun orangnya kita tengok apakah dia layak dikafirkan atau tidak, tapi biasanya tak sampai, mereka orang awam, jahil aja. Tapi kalau tidak sampai menyembah, cuma sekedar apa, ini kan sebab, ini kan ikhtiar, ini syirik asghar, lebih layak lagi untuk tidak dikafirkan, tapi masuk dalam rombongan para mubtadi'ah. Walaupun untuk orang per orang kita tidak boleh sewana-wana mengatakan orang ini mubtadi', tapi jelas ini rombongan mereka, bukan rombongan kita, bukan rombongan ahlus sunnah. Jelas mereka sendiri mengatakan apa, mereka, oh kami sufi, sufi memang bukan ahlus sunnah, kami asy'ari jelas bukan ahlus sunnah, asy'ariyah itu. Sudah diterangkan pun. Ya, kalau yang sudah diterangkan, sudah tegak hujjah, maka apa? Biasanya dia mubtadi', nggak sampai kafir. Pola-pola yang macam itu tidak sampai kafir, tapi mubtadi'. Nah, itu rata-rata jahil orang-orang itu, tak paham apa. Iya. Sebagaimana bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah, kemana-mana bawa batu yang dikatakan oleh batu Karbala kecil, diletakkan di tempat sujud. Tidak dikafirkan, tapi mereka para mubtadi'ah secara rombongannya. Untuk orang per orang, tengok apakah sudah dijelaskan atau belum. Insya Allah tidak sampai betul-betul menyembah capal atau menyembah batu Karbala. Cuma menjadi apa? Ada keyakinan berkah dan sebagainya rata-rata. Iya, mencari berkah. Ini syirik asghar. Bukan kafir. Allahu a'lam. Oh, iya tuh. Jelas riwayatnya nggak diterima. Mereka punya riwayat apa itu nggak diterima.